Oke, Kak Kisha berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada berkumpul Tuhan pagi ini. Kami mau mendengarkan Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Adik-adik yang ada di tempat ini sangat berantusias Tuhan. Kami bersemangat untuk menyambut Engkau Tuhan sukacita Natal di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan dekati upaya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan yang pimpin segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang percaya dan ingin menyambut Tuhan katakan amin. Oke, siap. Ini mau ada kita di mana ya? Adik-adik di mana sih? Di mana sih? Di pantai. Apa yang bacaan itu ya Kak ya? Coba ya. Coba.
Seluruh hadir dan kami silakan untuk duduk kembali. Kita mau mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini akan dilayani oleh Bantai. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah memberikan persembahan kembali duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan
Adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Sebelum kita mau menyaksikan drama yang akan ditampilkan oleh anak-anak itu, semuanya lipat tangannya. Kakak bawa dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami telah bersuka cita Tuhan, karena Tuhan telah lahir buat kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan menyaksikan drama-Nya Tuhan. Mari Engkau ya Tuhan yang pimpin kami, yang senantiasa ajarin kami Tuhan, supaya kami mampu ya Tuhan boleh mengerti ya Bapa apa yang akan Tuhan sampaikan buat kami melalui drama pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Lampu gelap. Oke, aman-aman. Paman, jangan main ke jalan nih, kegoles banting pohon. Mana? Oh, nggak apa-apa. Sini, sama ngobatin. Wah, asik ya. Kita berlibur di hutan. Hutannya indah sekali. Kalau liburan sering-sering ajak kami ke sini ya Paman. Lihat, banyak bunga dan kupu-kupu. Aduh, indahnya. Aku tadi lihat banyak binatang di sana.
Wih, luar biasa. Tuhan hebat ya, menciptakan hutan dan segala isinya. Iya, semuanya indah dan sempurna. Hai, lihat. Banyak sekali semut di sini. Wah, mereka lagi sibuk ngumpulin makanan. Kalau hujan, di sini kan selalu banjir. Iya, airnya deras, mengalir terus masuk ke sungai di sana. Beberapa detik saja, mereka pasti hanyut dan mati. Nggak ada gunanya dong capek-capek ngumpulin makanan kalau akhirnya mati dalam sekejap. Makanya hidup itu jangan hanya mikirin makanan dan apa saja. Harus ingat Tuhan dari sejak kalian masih kecil. Bukannya orang tua yang suka lupa Tuhan karena sibuk cari duit. Semut ini nggak tahu kalau dalam bahaya, apalagi sekarang musim hujan. Iya, kita tolongin yuk. Kita selamatkan semut-semut ini ke dalam gua kecil di atas sana. Oh iya, tempatnya aman dan banyak makanan. Aduh, yang kamu pikirin selalu makanan aja terus. Ya iyalah, sekarang aja aku lapar sekali. Ayo semut-semut kecil, naik ke tanganku. Sebentar lagi hujan besar, bahaya loh. Jangan sini sayang. Yah, pada nggak mau. Mama belok. Jagain di sana, jagain Van. Iya, aku jagain. Yah, berubah semua. Kali ketakutan dia. Kasihan mereka kecil dan lemah. Bagi mereka, hujan seperti serangan bom yang jatuh dari langit. Dum, dum, dum. Gimana caranya nih? Mereka tidak mengerti maksud baik kita untuk menyelamatkan mereka. Mereka pikir kita raksasa. Iya, dan mereka juga tidak mengerti bahasa kita. Mereka tidak menyadari hidup mereka di ujung laut. Sebentar lagi mereka bakal Kasihan ya. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan semut-semut itu. Gimana caranya, Paman? Iya, gimana dong? Ya kita harus jadi semut, baru kita bisa ajak mereka ke tempat yang aman. Hah? Jadi semut? Udah, besok pagi-pagi kita pulang. Kita harus ke gereja dan merayakan hari Natal. Asik. Besok kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Paman, kenapa sih Tuhan Yesus mau lahir di dunia dan harus jadi manusia? Iya, lahirnya di kandang lagi. Aku nggak mau lahir di kandang. Tuhan Yesus mau lahir di dunia karena sangat mengasihi manusia dan ingin menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Hukuman dosa kan maut, masuk neraka kan? Hi, Serem. Betul. Oleh sebab itu, Allah mengirimkan firman-Nya, mengirimkan nabi-nabinya untuk memperingatkan manusia dari bahaya akibat dosa, supaya manusia tidak dihukum masuk neraka. Tapi manusia tetap gak ngerti, masih aja berdosa.
tidak mengerti kasih Tuhan dan tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Oh gitu ya, sama dong seperti kita mau menyelamatkan semut. Semutnya nggak ngerti. Aku nggak ngerti ngomongin Natal kok jadi semut. Apa hubungannya? Begini Fendi, satu-satunya cara agar kita bisa menyelamatkan semut, ya kita harus jadi semut, bisa bahasa semut, hidup dengan semut. Jadi semut bisa mengerti maksud baik kita untuk menyelamatkan mereka. Begitu pula untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus harus lahir ke dunia menjadi manusia, berbicara dan hidup dengan manusia, menolong manusia, sehingga manusia mengerti kasih Allah dan bisa diselamatkan. Betul, Tuhan Yesus bukan hanya mau jadi manusia saja, tapi mau mati menebus dosa kita semua. Aku ngerti sekarang. Supaya yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya dihapuskan, diselamatkan dan bisa masuk surga. Betul, kalian pintar-pintar. Pastikan diselamatkan. Yesus berkata, aku datang mengenai itu. Tidak jauh sampai ke surga tanpa melalui aku. Gak percaya, JESUS pastikan diselamatkan. Amin. Sebentar lagi mau hujan. Yuk, sekarang ayo kita bertemu di sana. Iya, aku tidur saja lah daripada terus keroncongan. Tapi aku masih ingat sama semut tadi. Kasihan ya. Yuta dan Fendi masih merenungkan nasib semut-semut yang marah dan tidak berdaya, yang sebentar lagi akan mati dan lenyap di seret hujan dan air yang sangat deras. Dengan lelah merenungkan nasib semut-semut itu, akhirnya Yuta dan Fendi pun tertidur. Taruh di leher aja. Taruh di leher. Cici. Oke, Daddy. Oke, semut-semutnya boleh kembali dulu semut. Adik-adik. Semutnya kembali dulu ya. Saya bye-bye dulu sama semutnya. Bye-bye semut. Semutnya ngantuk satu nih. Takut hujan ya. Iya, tuh semuanya di belakang semut-semut. Semut. Masih dipakai. Sabar. Tadi ceritanya seru nggak sih? Kira-kira petualangan selanjutnya apa ya? Tadi kakak Fendi, terus kakak Winda, sama kakak Yosua lagi mau kemana mereka? Ke hutan? Emang di hutan sedang mau apa mereka? Mau lihat semut-semut, katanya banyak sekali semutnya. Adik-adik, tadi katanya semut-semutnya akan kena banjir besar ya, karena akan ada hujan besar. Oh tidak, sebentar lagi adik-adik, mereka akan terkena banjir. Kalau semut kena air, kira-kira akan mati nggak ya? Aduh, gimana ya? Sepertinya kakak Yosua, kakak Winda, dan kakak Fendi harus segera menyelamatkan para semut. Kalau nggak semut-semut itu hilang terbawa air. Tidak. Aduh, kita masih di hutan nih. Adik-adik, tadi adik-adik
jingle-jangle dulu ya. Sebelum kita nonton dramanya lanjut ya. Jingle-jangle. Wah, ada satu gorila dalam hutan ini. Aku mau dengar hutan ini kayaknya banyak binatang. Coba sekali lagi. Jingle-jangle. Oh, ada ular. Aku mulai dengar ular. Aku mulai dengar ada suara dongeng. Aku dengar suara ular. Oke. Binatangnya tenang dulu ya. Karena sebentar lagi semut-semutnya kita mau lihat mereka mau kerja semut-semutnya. Oke, mari kita tonton. Sekarang, mari kita melihat perginya semut. Makanya lagi kena aduh. Hai, lihat kulit kita semua jadi besar sekali. Raksasa, karena juga jadi semut. Sekarang kita menjadi makhluk yang kecil dan lemah. Gerakan kita tidak bebas dan sangat terbatas. Makanan semut apa sih? Aku lapar. kamu yang dipikirin makanan lagi. Pendi. Anak-anak, kita dalam bahaya. Akan hujan besar. Bukankah kita yang menyelamatkan semut-semut itu? Di mana mereka? Ayo kita cari mereka. Kita harus bawa mereka ke tempat yang aman. Itu mereka tuh. Oh iya, itu mereka. Ayo kita ke sana. Teman-teman, kami datang ingin menolong kalian. Kalian dalam bahaya besar. Sebentar,
sebentar lagi akan ada banjir besar di sini. Kalian pasti mati. Jadi kalian harus percaya dan ikut kami. Kami tahu tempat yang aman. Ayo, ikut kami ke gua di atas bukit sana. Cepet, jalannya ke sini. Ayo, cepet naik. Ayo. Untungnya kalian semua mau percaya kami dan mau mengikut kami. Sehingga tidak semua dapat selamat. Kasihan mereka tidak percaya, akhirnya mati dengan sia-sia. Di sana ada nyanyian. Ayo kita ke sana. Ayo, kita ke sana. Ayo. Sama seperti semut yang tidak mengerti pertolongan yang ditawarkan manusia, demikian pula manusia tidak mengerti akan kasih Allah yang besar yang ingin menyelamatkan manusia dari kematian kekal karena dosa. Oleh sebab itu, dari surga yang mulia, Tuhan Yesus rela lahir ke dunia menjadi sama seperti manusia, hidup dengan manusia, berbagi kasih dan menolong manusia agar manusia dapat mengerti akan kasih Allah sehingga manusia dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sambutlah Yesus Raja segala raja, Juru Selamat dunia. All glory to God. Baik, adik-adik sudah dapat lilin Natal semua. Yuk, kalau yang duduk tenang akan dapat lilin Natal dan kakaknya coba duduknya yang baik, boleh dinyalakan. Sudah mulai nyala semua kakaknya. Sekarang tinggal duduk yang manis sambil nyalakan lilinnya. Wow, sudah mulai semakin tenang. Kakak akan matikan lampunya ya. Wow, bagus sekali cahayanya. Coba kakak melihat semuanya boleh duduk di kursi yang cantik, duduk yang rapi. Oke, adik-adik. Semuanya sekarang boleh duduk yang tenang, tarik nafas yang tenang. Kita boleh pejamkan mata sejenak. Seperti cerita drama tadi adik-adik, kalau kakak Yosua, kakak Winda, kakak Fendi tidak ikut menjadi semut, semut-semut itu akan binasa, akan mati karena akan ada banjir. Tapi karena mereka menjadi semut dan mereka kasih tahu, hei, ayo ini jalannya, ikut aku. Nanti kalau nggak kamu kena banjir, kamu akan mati. Jadinya semut-semut tadi selamat gak adik-adik? Selamat. Sama seperti Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, yang kita peringati sebagai hari Natal. Itulah tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia, supaya kita, adik-adik, kakak semua di sini, papa, mama, seluruh orang di dunia tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Siapa di sini adik-adik hari ini yang bersyukur punya Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik? Kakak tanya sekali lagi, siapa yang bersyukur punya Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Yuk, kakak minta 1-2 menit ke depan. Kita mau angkat satu pujian sambil kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah lahir ke dunia untuk aku dan seluruh umat manusia.
Boleh menjadi terang Tuhan seperti lili
sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, lampu boleh dinyalakan. Oke adik-adik, acaranya belum selesai. Kakak mau ada pengumuman terlebih dahulu. Lampunya boleh, lilinnya boleh dimatiin. Adik-adik boleh bawa pulang lilinnya. Hore. Oke adik-adik, sebelum kita pulang dan mendapatkan goodie bag Natal, siapa yang mau goodie bag Natal? Nah yang mau coba aku lihat dulu duduknya pada tenang semua kali ya. Ini masih berantakan sekali sepertinya. Biar dapat hadiah nanti akan dikasih sama kakak-kakaknya. Semuanya dapat. Tapi kakak cek dulu. Oke. Nah adik-adik, jadi hari ini adalah ibadah terakhir kita di tahun 2025. Aku gak ketemu adik-adik lagi sampai di tahun 2026. Adik-adik, happy holiday. Selamat menikmati waktu bersama papa, mama, opa, oma, popo, kungkung, siapa lagi? Akong, Isi, Susuk. Selamat liburan. Jangan main handphone dan nonton terus ya. Biar liburan dinikmati bersama papa, mama, dan keluarga tercinta. Bersyukur atas keluarga yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Dan kakak punya pengumuman penting. Siapa adik-adik yang kuponnya sudah banyak? Kayaknya yang rajin-rajin ini pasti sudah banyak. Tahun depan kita akan merayakan ulang tahun Ero yang kedua di tanggal 11 Januari 2026. Sudah ganti tahun. Adik-adik, hari ini kuponnya akan dikasih kupon 2025 terakhir karena tahun depan kita akan ganti kupon. Jadi kuponnya tidak akan berlaku lagi. Nanti di tanggal 11 Januari itu adik-adik bawa semua kuponnya karena kita akan ibadah plus merayakan hari ulang tahun Ero yang kedua. Dan kita akan tukar kupon. Jadi adik-adik bisa tukar dengan